Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu aydan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Jami' As-Salam yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, begitu besar nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan salah satu nikmat itu adalah nikmat hidayah yang selalu kita minta di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk menuju jalanmu yang lurus ya Allah. Ya, dan ini adalah merupakan bentuk ketawaduan seorang hamba di hadapan Tuhannya, bahwa sebagus apapun iman kita, jika tanpa petunjuk dari Allah, maka semua yang kita lakukan di muka bumi ini akan menjadi sia-sia. Itu makna dari ihdinas siratal mustaqim. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat kepadanya dengan menjauhkan segala larangan-larangan. Nah, termasuk dosa-dosa besar yang sudah kita bahas selama ini, ya, bisa kita tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu jenis dosa besar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ar-rajila minan nisa wal mukhannasu minar rijal, yaitu sikap menyerupai lawan jenis. Ya, sikap menyerupai lawan jenis. Ini baik laki menyerupai wanita ataupun wanita menyerupai daripada laki-laki. Kita pernah membahas tentang konsep liwat, yaitu hubungan sejenis. Itu sudah kita jelaskan. Jadi kalau hubungannya udah pasti dosa besar. Nah, ini yang mungkin yang kadang-kadang kita lalaikan adalah menyerupai lawan jenis. Bisa jadi dia tidak sampai berhubungan pada sejenis, tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyerupai lawan jenis. Nah, ini hukumnya memang udah haram, tidak diperbolehkan. Akan termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Abbas meriwayatkan, di mana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Semoga Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Ya, dan begitu pula semoga Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, ini yang perlu dipahami. Bahasanya menggunakan bahasa laknat, dan laknat itu adalah at-tard minar rahmah, diusirnya seorang hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kalau udah ada kalimat laknat dalam sebuah hadis, Pak, itu biasanya dimasukkan dalam kelompok dosa-dosa besar. Ya, kalau udah masuk dengan kalimat la'anallah, semoga Allah melaknat, atau mal'un, terlaknatlah, terkutuklah,
itu biasanya dosa-dosa yang diberikan lafaz laknat itu pasti akan masuk dalam kelompok dosa besar. Nah ini Masya Allah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dilaknat. Dalam hadis lain dikatakan la'anallahu rajulata minan nisa, Allah melaknat sifat kelelakian yang ada pada wanita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ini baru berbicara tentang gaya hidup. Ini tentang gaya hidup, baik dari itu berbentuk fashion, pakaian, atau mungkin berbentuk pada aksesoris, atau mungkin bahkan sampai bagaimana gaya berjalan, bagaimana gaya berbicara, itu semua masuk di situ. Ya, sehingga terkhusus dalam bentuk pakaian, Al-Imam Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis la'anallahu ar-rajula, semoga Allah melaknat laki-laki yalbas libasal mar'ati, yang menggunakan pakaiannya seorang wanita. Wa la'anallah, dan semoga Allah juga melaknat al-mar'ata, perempuan, talbas libasar rajul, yang menggunakan pakaian laki-laki. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini mulai kita temukan banyak dalam kehidupannya. Sekali lagi teman-teman yang berbahagia, suka tidak suka itu fakta yang terjadi. Kita melihat berapa banyak ya di zaman ini, walaupun kalimatnya dengan Masya Allah, memang setan itu cerdas Pak. Dalam menggoda manusia itu ada namanya talbisul iblis. Talbis itu melakukan sebuah penipuan, ada kamuflase, di mana yang buruk seakan-akan menjadi baik, di mana yang baik seakan-akan menjadi buruk. Itulah tugas setan. Ya, maka dia melakukan kamuflase, sehingga mohon maaf kalau laki menyerupai perempuan, pakai baju dandan perempuan, memang itu nggak normal. Dibuatlah oleh setan seakan-akan itu normal. Gimana itu Pak Ustadz? Contoh, di kegiatan perlombaan 17 Agustus, gimana seorang laki-laki disuruh pakai daster kemudian main bola itu? Gimana laki-laki disuruh pakai baju daster, didandanin pakai make up perempuan dan lain sebagainya? Terus mereka bilang ini lucu gitu, padahal nggak ada hubungannya. Ini 17 Agustus itu kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan kejantanan, kelelakian, nyawa taruhannya. Lah kok disyukuri dengan cara kebencongan itu gimana? Ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, dan kita nggak bisa berkata ini kan cuma bercanda Pak Ustaz. Pak, kalau memang kalimat yang haram bisa halal karena bercanda, mohon maaf ya, nanti laki-laki cipika-cipiki perempuan yang bukan mahramnya. Oh ini biasa Tat, ini teman saya waktu SMA kok, ini cuma bercanda aja. Ya nggak bisa. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, dimuliakan Allah, dan laknatnya pun bukan sembarangan. Ini dosa besar. Ini tentu luar biasa. Itu yang pertama. Bagaimana iblis mentalbis, ya, membuat kamuflase dalam diri kita, sehingga yang kayak tadi itu bentuknya nggak apa-apa, karena kan lomba ini, baik-baik aja, bagus-bagus aja. Atau kadang mohon maaf yang kedua adalah acting. Nah ini yang sering terjadi dalam biasanya lawak-lawak ya, atau film-film tertentu, sehingga menuntut peran di mana laki-laki diperankan menjadi perempuan. Pada sekitar beberapa tahun yang lalu tuh sempat heboh. Pokoknya kalau orang mau terkenal, ya, siap tampil dengan model bencong begitu. Warga Indonesia kan juga nggak nyaman dengan begitu. Akhirnya Masya Allah dilaporkan ke KPI, dan akhirnya kan sekarang kalau Bapak perhatikan sudah mulai berubah. Nggak banyak, bahkan bisa dibilang nggak ada. Di sketsa yang ada di televisi, orang yang tampil dengan ala-ala bencong. Dulu kan sering sekali itu Pak. Ya sering sekali. Sampai ada seseorang yang memang Masya Allah dia viral gara-gara pura-pura jadi bencong, sehingga itu menjadi apa namanya, menjadi ya sebut saja seperti motivasi buat yang lain untuk mengikuti. Orang ini dulu orang biasa viral,
gara-gara pura-pura jadi bencong. Nah ini mohon maaf jamaah yang berbahagia, jangan nanti bilang itu kan cuma acting Pak Ustaz. Lo pemain bintang porno juga bisa bilang begitu Pak, kita cuma acting saja, ini profesional. Nggak bisa lah, haram ya tetap haram. Nah ini ya, sehingga menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Syaitan akan datang di sini mentalbis kita, ya, mempermainkan perasaan kita, walaupun kita tahu menjadi bencong bukanlah perkara yang baik. Nah yang ketiga, kita sering bilang apa? Ini kan hak asasi manusia. Jadi menjadi lawan jenis itu, orang mau bergaya tampil apapun ya urusan dia itu hak manusia, urusan dia. Ya memang itu hak asasi manusia betul, tapi bagaimana dengan hak asasi Tuhan yang tidak kita perhatikan, kan begitu kan? Makanya berangkat dari situ jamaah, kadang-kadang kita kalau selalu ngomong hak asasi manusia, hukum Tuhan kayak nggak ada gitu loh, seakan-akan Allah udah nggak dilibatkan. Ya kalau orang berdalih pada HAM, hak asasi manusia, terus begitu, lama-lama hukum Allah hilang semua. Apalagi dengan kalimat ini kan nggak ganggu orang. Loh Pak, mohon maaf Pak, kalau nggak ganggu orang sama aja. Mohon maaf ya, banyak kemaksiatan yang mungkin nggak ganggu orang tapi kita tetap dilarang kan. Loh mohon maaf, itu para pelacur yang bekerja di lokalisasi, dia nggak ganggu siapa-siapa, yang mau datang enggak. Bahkan pedagang narkoba juga begitu, kalau mau dihitung-hitung dia kan nggak pernah maksa-maksa orang. Yang mau beli yang nggak beli ya nggak masalah. Kalau kita ngomongnya begitu, nanti lama-lama halal semua ini. Nah gitu ya. Jadi hak asasi manusia itu legal diakui dalam Islam selama tidak bertentangan dengan perintahnya Allah. Kan itu kaidah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika bermaksiat kepada sang pencipta. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, taat sama orang tua wajib Pak. Tapi kalau ketaatan itu bertentangan dengan syariat Allah, kita nggak wajib taat dengan orang tua. Seorang istri wajib taat kepada suaminya, wajib. Tapi jika ketaatannya membuat dia lalai terhadap perintahnya Allah, maka ketaatan pada suami pun bisa jadi menjadi tidak wajib. Ya, dulu siapa namanya, ada seorang laki-laki bernama Sa'ad. Nah Sa'ad ini punya ibu dan dia taat sekali dengan ibunya itu ya. Di masa kekafiran pun dia udah taat, memang terkenal anak yang sangat taat pada ibunya. Sampai akhirnya Sa'ad masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Demi menjaga perasaan ibunya, Sa'ad gak cerita Pak, diam-diam aja dia. Nah ketika diam-diam aja, tapi ya begitulah, ada pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat pastilah jatuh juga. Akhirnya subhanallah, lagi sholat saat ketangkep bahasa ibunya marah besar, ibunya emosi Pak. Kemudian ibunya berkata, apa-apaan ini Saat, kembali pada agama nenek moyangmu. Kata Saat, ibu tidak bisa kembali ke agama nenek moyangmu nak. Kalau tidak, perhatikan, ibu tidak akan makan sampai kamu kembali ke ajaran nenek moyang kita. Sehari ibunya betul-betul gak makan. Hari kedua tetap begitu lagi. Hari ketiga pun masih nggak makan. Akhirnya Saat bilang, wa ummah, hai ibu, perhatikan bahasa Saat, lau anna laki mi'atan nafsin, andai kata kau memiliki 100 nyawa ibu, fatakhruju nafsan fa nafsin, dan nyawa itu keluar satu persatu di hadapanku, ma taraktu hadad din li syai'in abadan. Demi Allah ibu, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini karena apapun. Jadi ibu jangan ngancam, ibu nggak makan, ibu meninggal, saya menyesal. Enggak, saya bukan begitu ya. Walaupun ibu punya nyawa 100 nyawa dan keluarnya satu persatu, artinya punya kesempatan untuk mencabut keputusan saya sampai 100 kali, saya tetap nggak akan merubah keputusan saya. Jadi ibu nggak ada gunanya menyiksa diri seperti ini.
Akhirnya karena begitu kuatnya prinsip Sa'ad, sang ibu justru membiarkan Sa'ad dan akhirnya mau makan. Nah disitulah Sa'ad minta maaf sama Allah melalui Nabi. Nabi, gimana ya, saya ini kok banyak berdosa sama ibu saya, kenapa? Cerita dia bla 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 bla. Akhirnya turunlah ayat pada surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika bapakmu mengajak kamu pada perbuatan yang syirik yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya, maka jangan taati kedua-duanya. Berarti durhaka dong Pak Ustaz. Tar dulu, urusan akhirat itu. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tapi untuk urusan dunia, gauli mereka dengan cara yang baik. Ya, orang tua yang kafir sekalipun, begitu. Orang tua yang beda agama sekalipun, cium tangannya, sakit suapin, nggak bisa jalan gendong. Jadi artinya ketaatan tetap ada kepada orang tua. Tapi kenapa kita nggak taat dalam urusan agama? Kembali ke kaidah yang tadi Ustaz bilang, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika itu bermaksiat kepada sang pencipta. Maka tidak ada hak asasi manusia yang digembor-gemborkan oleh kaum LGBT apabila itu ternyata bertentangan dengan syariatnya Allah. Itu gambarannya begitu. Maka para ulama berbicara tentang mukhannas atau yang disebut dengan istilah kita bencong ini, membaginya menjadi 3 bagian. Ya, apa aja itu Pak Ustadz? Bencong dibagi jadi 3 bagian, Masya Allah. Yang pertama, Bapak kok mulai mikirnya aku di bagian mana gitu ya. Jangan, ini ceritanya aja. Jadi ada 3 bagian hadirin. Yang pertama adalah bencong yang halal, ya. Yang kedua bencong yang haram. Nah yang haram tadi ada 2, jadi total bentuknya ada 3. Yang pertama ini adalah bencong yang halal. Apa itu Pak Ustadz? Bencong tapi halal, ya, itu yang disebut dengan khunsa muskil. Apa itu khunsa muskil? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang diberi Allah secara physically, memang dia memiliki 2 alat kemaluan. Ya, secara physically dia memang memiliki 2 alat kemaluan. Jadi dia punya kemaluan wanita, dan dari dalam kemaluan wanita itu muncul kemaluan laki-laki. Maka orang-orang yang sedemikian ini diberi pilihan dia, Pak. Nah, diberi pilihan. Ya, kira-kira mau gimana ini? Apakah mau menjadi laki atau perempuan berdasarkan kecenderungan seksualnya? Kalau dia didekatkan laki-laki, ada perasaan ser, berarti dia perempuan. Tapi kalau didekatkan perempuan, dia ada perasaan ser, berarti dia laki-laki. Lah yang susah laki, perempuan nggak ada ser, nempel tembok ser. Nah ini apa, nggak ngerti juga ya. Jadi teman-teman, biasanya dokter itu punya alat deteksi. Dan kemarin saya ngobrol dengan salah satu dokter spesialis anak, dia cerita bisa itu namanya tes kromosom. Jadi sejak bayi sudah bisa dideteksi, dan ternyata beliau cerita kasus-kasus yang seperti ini sebenarnya bukan merupakan kasus yang jarang, ini kasus yang sering juga gitu ya. Kata beliau, sering lah, jadi yang model begini sering juga kami jumpai, di mana dari lahir nanti dicek kemaluannya, ternyata memang punya 2 kemaluan. Nah dengan metodologi yang lebih canggih seperti ini, kalau dulu kan modelnya kayak tadi itu, dilihat nanti kalau udah gede kecenderungan seksualnya lari kemana. Makanya sempat rame kan waktu di Jawa Barat itu ada seorang anak laki-laki perempuan menggugat ke pengadilan untuk diganti menjadi jenis kelamin laki-laki. Ya, kemudian subhanallah, jamaah yang berbahagia, dia dimenangkan di sidang itu untuk menjadi laki-laki. Dan yang hebat, salah satu saksi ahlinya itu adalah MUI. Lah pertanyaannya, emangnya MUI sekarang pro dengan LGBT gitu? Bukan. Itu memang mereka khunsa muskil.
Orang yang diberikan Allah dua kemaluan, maka dia berhak memilih apakah menjadi laki atau perempuan berdasarkan kecenderungan seksnya. Begitu ya. Jadi teman-teman yang seperti ini ada Pak, namanya khunsa muskil. Nah, nanti tindakan dari dokter setelah diputuskan jenis kelamin ya, biasanya mohon maaf ya, kemaluannya akan dijahit, yang mana kalau wanitanya dijahit, kalau lakinya dioperasi dipotong begitu. Sehingga tetap menjadi satu kemaluan bukan dua kemaluan. Nah, ini yang seperti ini Pak, ada kejadian. Nah, yang begini halal. Karena ini iradahnya Allah, dan Allah tidak mungkin membebani sesuatu terhadap kita yang kita nggak ngerti kayak apa itu terjadinya. Itu kan terjadi otomatis, dia lahir memang sudah khunsa muskil begitu. Nah, ini bencong yang seperti ini hukumnya adalah halal, tidak mengapa. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini haram ya, yaitu bencong yang secara psikis, artinya secara kejiwaan. Artinya secara jasad fisiknya dia normal, laki-laki tulen, nggak ada yang aneh gitu, nggak ada. Semuanya laki-laki. Tapi dari sisi faktor kejiwaan dia merasa, dalam bahasa mereka yang sering mereka sampaikan itu ya, ini seperti apa namanya, seperti nyawa perempuan, ruh perempuan yang dimasukkan ke dalam jasad laki-laki. Jadi kami ini sebenarnya perempuan, dia bilang begitu. Tapi Tuhan salah meletakkan ruh kami di dalam jasad seorang laki-laki. Nah, ini jelas ngawur bin, tidak jelas, seakan-akan dia menyalahkan Tuhan gitu Pak. Padahal setelah dibuktikan dengan dokter-dokter yang baik, dokter-dokter yang mengerti tentang konsep di bidang kedokterannya, membuktikan bahwa kelainan seksual seperti yang tadi terjadi itu bukan terjadi karena faktor genetik ya, lahir dari bayi sudah terjadi kelainan seks. Tidak, itu kejadiannya justru karena faktor lingkungan Pak. Karena faktor lingkungan atau trauma di masa lalu dan lain sebagainya. Contoh misalnya ada seorang bapak-bapak pengen punya anak perempuan, yang lahir kok laki-laki, akhirnya laki ini diperempuanisasi, dibelikan baju warna pink, dibelikan boneka, dan orang tuanya berhalusinasi seakan-akan anaknya itu adalah perempuan. Nah, itu yang mempengaruhi gaya karakter anak tersebut. Atau karena dia mungkin sering bergumul dengan wanita. Biasanya mohon maaf, satu keluarga anak-anaknya ada 7, di situ perempuan semua, cuman satu yang laki-laki. Nah, yang laki-laki ini biasanya kalau nggak pinter-pinter cari pergaulan, dia juga akan menyerupai wanita. Jadi artinya mohon maaf jamaah yang berbahagia, atau mungkin faktor kelainannya disebabkan karena seks pergaulan bebas. Begitu gampangnya dia melakukan ekses, melakukan hubungan seks bebas dengan wanita, membuat dia lama-lama membutuhkan sensasi yang baru, sehingga dia ingin melakukan hubungan seks sejenis. Ya, nanti ini kalau diteruskan bebas lagi, lama-lama mungkin mencari sensasi pada hewan, lama-lama mencari sensasi-sensasi yang nggak jelas begitu. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah, nggak ada Tuhan menciptakan bayi dalam keadaan mukhonnas, membencongisasi, itu nggak ada jamaah. Ya, itu semua terjadi karena proses kehidupan kita sendiri yang mengalami trauma-trauma tertentu, atau mungkin mohon maaf ya korban korban sodomi dan lain sebagainya. Itu memang bisa menjadi pelaku, benar, bisa menjadi pelaku atas dendam di dalam masa lalunya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga lebih parah lagi, itu bencong komersil. Jadi dia menjadi bencong secara fisik normal, secara psikis normal, tapi karena alasan ekonomi maka dia menjadi seorang bencong. Nah, ini teman-teman mohon maaf ya, seperti yang tadi kami jelaskan, termasuk artis-artis yang juga mencari sensasi dengan cara bergaya seperti lawan jenis. Zaman sekarang, zamannya zaman edan ya, yang laki itu kayak perempuan, yang perempuan kayak laki, yang perempuan tomboy, yang laki letoy ya gitu ya, yang perempuan pakai cincin besi gambar tengkorak, yang laki cincin emas gambar Hello Kitty. Kan sekarang zamannya begitu.
yang apalagi perempuan naik motor Ninja 700 cc, yang laki-laki naik Scoopy warna pink gambar Dora. Ya, jadi masya Allah teman-teman yang berbahagia, ini yang terjadi. Dan kita akhir-akhir ini merasa itu biasa. Dulu kan enggak, aib sekali. Sekarang malah kayak dibangga-banggain gitu. Na'udzubillah. Malah ada salah satu selebgram itu, seorang laki-laki Indonesia yang menikah dengan laki-laki Jerman atau mana saya lupa, yang kemudian dia punya selebgram karena dia merasa ada di Jerman, dia merasa aman, dia sering membuat sekali konten-konten kemesraan dia dengan suaminya. Jadi seakan-akan kayak membuat kalau bahasa kita dakwah LGBT lah begitu ya, mereka mendakwakan kaum mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menyerupai lawan jenis saja hukumnya haram, apalagi melakukan hubungan yang sejenis, ya, menikahi sejenis saja bersikap saja hukumnya haram. Menyerupai lawan jenisnya haram, apalagi sampai melakukan hubungan sejenis. Tentu ini jauh lebih dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita sebagai orang tua juga memperhatikannya, apalagi itu disifat kadang di anak kita. Nah lucunya itu kadang-kadang gitu tuh dianggap lucu gitu loh Pak. Ya, lucunya itu kadang-kadang dianggap lucu. Jadi ada anak kecil laki kemudian bergaya kayak perempuan, melambai, kita malah ketawa-ketawa kayak bahagia gitu. Padahal ini sebenarnya merupakan penyimpangan, ya, yang na'udzubillah dibenci oleh Allah. Berpakaian lawan jenis hukumnya haram. Ya, penentunya pada adat yang berlaku, karena memang beda-beda dalam memahami. Ya, ada beberapa jenis pakaian yang mungkin di Indonesia khusus laki-laki, di negara lain bisa jadi itu perempuan. Nah, kembali ke di daerah di mana dia berada, itu namanya al-adatul muhkamah, adat yang memberikan hukum, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama, ya. Dan selanjutnya masih tersisa sedikit waktu, kami berikan kesempatan jika ada yang hendak bertanya, kami persilakan. Silakan. Baik, ada yang menyampaikan bahwa non muslim itu adalah najis, katanya. Najis apa gitu ya? Teman-teman yang berbahagia, ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ayatnya berkata seperti itu. Tapi kalau kita baca dalam ilmu tafsir, tidak ada satupun ulama di dunia, dari ulama yang mu'tabarah, yang mengatakan ini bersifat najis ain, najis zat, enggak ada. Tetapi yang dimaksudkan najis di sini adalah najis secara akidah, bukan najis secara fisik. Kenapa? Karena itu terbantahkan bagaimana sikap Nabi bermuamalah kepada orang-orang kafir yang ada di Madinah. Madinah itu ada orang Yahudi, kok gimana? Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Nabi bermuamalah dengan mereka. Nabi bahkan menggadaikan pedang kepada orang Yahudi. Nabi bahkan pernah memakan daging yang diberi oleh orang Yahudi. Ya, dalam kehidupan, dalam muamalat keseharian, Nabi hidup dengan orang Yahudi. Maka apabila Yahudi itu najis, setidaknya minimal Nabi wajib menyampaikan walaupun sekali, ya. Minimal, sahabat-sahabatku, hati-hati, orang kafir itu najis, atau jika engkau menyentuh orang kafir maka cucilah tangan kalian. Mestinya begitu, tapi tidak ada satu hadis pun. Dengan keadaan di zaman Nabi sudah ada orang kafir, yaitu kafir Yahudi. Dan Nabi Muhammad ketika tinggal di Makkah Al-Mukarramah, ketika beliau menguasai Ka'bah, andai kata orang-orang kafir itu najis,
Harusnya Nabi melakukan pembersihan, pencucian terhadap Ka'bah. Dan faktanya ketika Nabi menguasai Ka'bah, tidak ada bersihin Ka'bah karena bekas sentuhannya orang kafir. Sehingga sekali lagi, menafsirkan orang kafir najis secara ain itu adalah tindakan yang fatal, tidak berhujjah dan tidak berdalih sama sekali. Ya, kenapa? Karena najis yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu maksudnya najis secara akidah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Nggak kedengeran suaranya. Baik, mengapa memakan daging unta membatalkan ibadah wudhu? Ini saya menjelaskannya dari tinjauan fikih ya, bukan tinjauan medis. Saya menjelaskan dari tinjauan fikih. Sebenarnya pendapat yang mengatakan makan daging unta batal wudhu itu bukanlah pendapat yang roji, bukanlah pendapat yang kuat. Itu pendapat minoritas ulama dari kalangan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan mayoritas ulama dari Abu Hanifah, Malik, Syafi'i sebenarnya malah mengatakan makan unta tidak membatalkan wudhu. Begitu. Saya tahu hadis yang dijadikan rujukan yaitu hadis sahih Bukhari Muslim. Hadisnya sangat kuat ya, di mana Nabi ditanya, Nabi ana tawadda min dukhumil ibil, apakah kami harus berwudu ketika kami memakan daging unta? Nabi menjawab, na'am. Ana tawadda min luhumil ghanam, apakah kami berwudu kalau kami memakan daging kambing? Kata Nabi, la, tidak. Jadi dari hadis itulah Imam Ahmad mengatakan makan daging unta membatalkan ibadah wudu. Nah, cuman ada hadis lain yang harus dikomparasi. Hadis ini adalah merupakan hadis yang lebih mudah. Artinya diucapkan Nabi setelah mengucapkan yang hadis tadi, di mana diceritakan oleh sahabat Jabir dalam hadis yang sahih juga dikatakan kana akhirul amroin, bahwa di antara dua perkara yang belakangan, artinya maksudnya ini perkara yang setelahnya, tarkul wudu mimma massathun nar, adalah meninggalkan wudu dari apapun yang tersentuh oleh api. Apa itu maksudnya? Semua jenis makanan, semua jenis minuman, tidak ada yang membatalkan wudu, begitu. Dan ini hadis yang sahih, sehingga dimaknai oleh mayoritas ulama hadis Jabir telah menasakh, menghapus hadis yang pertama tadi. Dan itu banyak di dalam Al-Quran, dalam sunnah. Nasakh mansukh itu biasa Pak ya, jangan kaget, itu bukan perkara yang wow. Banyak contohnya di mana ayat ini menghapus ayat yang itu ya, dan seterusnya. Sehingga berangkat dari situ, menurut pendapat mayoritas ulama bahwa memakan daging unta tidak membatalkan ibadah wudhu. Tapi andai kata merujuk pada pendapat Imam Ahmad pun yang mengatakan makan daging unta batal wudhu pun bukan sesuatu yang aneh. Kenapa? Teman-teman yang berbahagia itu adalah irodahnya Allah. Seperti itu. Sama kayak Bapak, kenapa sholat duhur 4 rakaat kok maghribnya cuma 3? Kenapa? Ya memang maunya Allah begitu, gitu kan? Sama aja kalau kita tanya, mohon maaf bapak-bapak yang berbahagia, kenapa orang kentut pantatnya kok kalau wudhu mukanya yang dicuci, bukan pantatnya yang digosok-gosok? Ya maunya Allah begitu, kan gitu. Jadi mentok-mentoknya begitu kalau di syariat. Sama kayak tadi, misal contoh, kenapa makan daging unta itu batal kok kambing tidak batal? Ya maunya Allah memang begitu. Tapi itu pun kalau kita merujuk pendapat Imam Ahmad. Tapi pendapat yang roji yang kami pahami dari 3 mayoritas ulama tadi, sebenarnya makan daging unta tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi. Ada perusahaan yang terang-terangan mendukung LGBT. Bagaimana sikap kita? Secara hukum syariat, bertransaksi dengan perusahaan itu tetap halal secara hukum syariat. Tapi secara hukum adab, seyogyanya kita menjauhi perusahaan tersebut. Kenapa? Setidaknya bukti bahwa sebenarnya
Masih banyak orang waras yang masih tidak mendukung LGBT. Nah, kalau kita dukung, dia merasa bahwa banyak juga kok yang dukung saya gitu kan, sehingga kita melakukan itu. Pak Ustadz, tapi kan nggak ada gunanya juga, orang kita nggak beli juga mereka tetap kaya. Nih dengerin Ustadz, setidaknya dengan itu menunjukkan di mana posisi antum berada, itu aja udah cukup ya. Setidaknya dengan itu, dengan antum tidak membeli alat kosmetik tadi, walaupun mungkin tidak ngaruh-ngaruh banget buat dia, setidaknya itu walaupun tidak ngaruh buat dia, itu ngaruh buat kita, menunjukkan di mana posisi kita berada ya. Jadi teman-teman, saudara kandung kita jualan minyak gas misalnya, tetangga depan kita juga jualan minyak gas, kanan kiri minyak gas. Kita beli sama siapa? Beli sama saudara Pak. Dulu kan saudara. Walaupun ini nggak membuat dia bangkrut juga, tapi setidaknya menunjukkan posisi kita kalau kita masih mendahulukan saudara kandung kita. Itu ya, jelas ya. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, itu mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Ya, kita cukupi dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wan najata minan nar. Allahumma ba'idna waghfatna minal qurana, ba'idna waghfatna wa ahlana wa azwajana wa auladana wa aba'ana wa ummatana wa dararina minal qurana khalidina fiha abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ba'idna waghfatna minal qurana, ba'idna waghfatna wa ahlana wa azwajana wa auladana wa aba'ana wa ummatana wa dararina minal qurana khalidina fiha abada. Ishfina ya Allah amradana wa amrada abaina wa ummahatina wa azdadina wa jaddatina wa qarabatina birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka qulta fi kitabikal karim ud'uni astajib lakum wa nahnu da'awnaka ya rabbana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.